Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel YouTube aku. Di videoku kali ini aku akan membahas tentang gejala kehamilan sebelum menstruasi. Nah, emang ada ya? Simak terus videonya ya, dan jangan kemana-mana. Jadi sebelum aku tahu nih kalau aku tuh hamil, aku memang merasakan beberapa tanda kehamilan ya. Pas aku tahu aku hamil, ternyata ini tanda kehamilan gitu. Jadi gejala kehamilan sebelum tahap menstruasi yang pertama yang aku rasakan adalah nyeri payudara. Sebenarnya sih ini sama aja rasanya kayak kita mau menstruasi. Aku juga nggak nyangka kalau ini ternyata gejala kehamilan gitu kan. Tapi pas nyeri payudara ini aku nggak tespek karena udah terbiasa mau menstruasi itu pasti nyeri payudara dong gitu. Dan gejala kehamilan sebelum tahap menstruasi yang kedua adalah emosi. Jadi pas lebaran itu aku tuh banyak banyak ngambeknya gitu ke suami, dikit-dikit ngambek gitu. Cuma suami aku yang masih ngerasa hal yang wajar karena setiap mau menstruasi juga seperti itu gitu kan. Dan gejala kehamilan ketiga sebelum tahap menstruasi yang aku rasakan adalah cepat lelah. Jadi waktu itu kan musim lebaran, hari pertama lebaran itu aku diajak suami untuk halal bihalal, padahal halal bihalalnya itu naik motor dan cuma sekeliling keluarga sini aja, tapi tuh rasanya capek banget. Pokoknya capeknya tuh bedaan. Gejala kehamilan yang keempat yang aku rasakan sebelum tahap menstruasi adalah mengantuk. Setiap jam 7 pagi itu rasa ngantuknya bener-bener gak bisa ditahan, bener-bener pokoknya sampai aku tuh diajak ngobrol sama ayah sama ibu aku aja udah gak bisa gitu, bawaannya tidur terus. Gejala kehamilan sebelum tahap menstruasi yang kelima adalah kram perut. Kalau aku pribadi itu terus-terusan tapi yang ringan gitu, tapi intens gitu dalam waktu yang cukup agak lama dalam seharian. Itu sering aku rasain, tapi ya nggak yang kram banget sampai aku nggak bisa jalan tuh, enggak. Kram ringan tapi dia sering gitu. Nah, aku juga belum curiga di sini karena mau menstruasi juga kram perut, walaupun ya nggak sesering ini, tapi aku belum ada rasa curiga sama sekali sih kalau aku hamil gitu. Dan gejala kehamilan sebelum saat hamil yang ke-6 adalah penciuman. Indera penciuman aku tuh udah mulai keganggu gitu. Ganggunya tuh gimana? Kalau ada orang yang goreng telur sama bau jeruk, ya Allah, itu adalah bau busuk yang bener-bener aku nggak suka. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu, cuma kalau suami goreng telur gitu, apa ada orang yang makan jeruk, aku langsung mual gitu. Tapi mualnya cuma sekedar mual saat itu aja, nggak ada yang rasa mual tersendiri tuh, nggak ada gitu. Gejala kehamilan sebelum tahap menstruasi yang ketujuh adalah pusing. Jadi aku ini ngalamin yang namanya pusing, itu kayak kurang keseimbangan gitu. Tapi aku juga nggak curiga gitu, aku pikir mungkin darah rendah aku lagi kumat gitu kan. Gejala kehamilan sebelum tahap menstruasi yang ke-8 adalah sakit pinggang. Ini sakit pinggangnya beda banget loh. Jadi sakit pinggangnya tuh kayak yang kayak mau patah, bukan mau patah ya, aku belum pernah ngerasain pinggang patah, cuma aku mengumpamakannya ini lebih sakit dari sakit pinggang mau menstruasi gitu. Jadi dia tuh menjalar ke atas gitu sakit pinggangnya, pokoknya beda deh. Dan kalian tahu nggak, setiap aku pengen pindah posisi tidur dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu nggak nyaman karena emang pinggangnya tuh sakit. Pokoknya kalau udah PW itu nggak boleh disenggol, itu kalau aku ya. Nah, jadi itu gejalanya. Dan gejala kehamilan sebelum telat menstruasi selanjutnya adalah rasa seperti masuk angin. Perut ini bawaannya kayak begah, kayak kembung, nggak bisa buang angin. Rasanya tuh kayak kita masuk angin, yang tiap hari aku tuh kerikan terus. Tapi kenapa aku nggak curiga sama semua itu kalau itu adalah gejala hamil? Karena apa? Karena aku menikah dari Juli sampai aku ini positif, itu gejala menstruasi itu lebih spesifik kayak gejala hamil gitu. Kalian ngerasain gak sih setelah menikah gejala menstruasi kita tuh kayak gejala hamil? Jadi kita tuh kayak di prank, tau gak? Aku yang gak pernahnya telat haid, lama telat haid, yang gak pernahnya payudara sakit mau menstruasi, ini sakit. Yang gak pernahnya sakit pinggang yang berlebihan, ini sakit. Bahkan hal yang paling aku anggap itu adalah kehamilan, mual. Jadi waktu suami lagi teleponan, temennya nanya, gimana udah berhasil belum? Terus suami aku jawab gini,
itu istri aku lagi muntah-muntah katanya. Emang bener, tapi aku udah test pack dan hasilnya negatif gitu kan, mual-mual, terus buang air kecil yang intens, yang sering gitu kan, itu juga aku alamin. Tapi selama ini itu menjurus ke gejala mau menstruasi. Aku juga heran kenapa gitu. Kalian ngerasain gak sih ada perbedaan antara gejala menstruasi kita sebelum menikah sama setelah menikah? Kalau aku yang beda banget, kayak kena prank tiap bulan tau gak sih. Padahal negatif loh. Pokoknya sebelum menikah itu gejala menstruasi aku tuh cuma satu, kram perut, udah itu doang. Apalagi sampai mual, apalagi kayak di film-film itu ya, mual muntah terus kamu hamil gitu. Enggak, pas nikah semua aku rasain tapi negatif gitu. Makanya buat kalian kalau memang sudah merasakan tidak nyaman di badan, apalagi buat yang badannya memang lebih peka dan sensitif ya, yang tadinya nggak ngerasain terus jadi ngerasain, kalian nggak ada salahnya untuk test pack. Tapi kalau memang kalian takut namanya kecewa, ya nggak apa-apa nunggu 1 minggu telat menstruasi. Tapi pesan aku selama menunggu itu, kalian benar-benar menjaga pola makan kalian, jangan makan yang sembarangan ya, jangan minum sembarangan. Siapa tahu nih saat itu Allah sudah meletakkan bakal jalanin di rahim kita. Nggak ada salahnya kan kita untuk mengantisipasi gitu. Jangan kayak aku, karena nggak tahu semua maunya minum Sprite, minum teh, pokoknya udah nggak karuan lagi waktu lebaran itu. Nah terus apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya adalah aku test pack pada tanggal 28 Mei itu. Jadi aku ke kamar mandi nih, test pack, pas aku lihat garisnya samar gitu kan. Kenapa sih aku yakin kok itu samar? Karena mata aku ini test pack 1 box, sisa 12 piece, itu udah terlalu sering ngelihat garis 1 itu udah sering banget. Pokoknya 1 aja gitu, mau kita telat 2 minggu, telat seminggu, pokoknya garisnya 1, yang artinya negatif kan. Nah saat itu mau keadaan kamar mandi remang-remang, pokoknya kelihatan samar gitu. Nyampe aku yang, hah ini beneran samar gitu, udah deg-degan kayak gitu kan, ya Allah gitu. Tapi belum berani cerita ke suami sih, karena belum telat menstruasi, takutnya ini positif palsu, walaupun keadaan positif palsu sangat sedikit ya.